Baik, selamat siang Bu Ho, Mas Hadi. Jadi mohon maaf sebelumnya dikarenakan kegiatan kita tidak jadi offline, dikarenakan ada kendala kita tidak bisa bertemu. Jadi kita sekarang melaksanakannya secara online melalui Zoom, nggih. Jadi hari ini adalah kelas pertama kita mengenai aplikasi 10 Rumah Aman. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya presentasikan, nggih. Iya, sebelumnya perkenalkan, saya Karen Alfidiar, NIM 18081010173 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pembimbing lapang yakni Dr. Afni Saleh, STMT. Di sini saya sebagai mahasiswa KKN Terpilih juga melakukan pelatihan aplikasi 10 Rumah Aman pada pelaku usaha bisnis hunian. Di sini aplikasi 10 Rumah Aman sendiri yakni dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, atau kalau orang banyak tahu itu Kementerian Kominfo, itu yang meluncurkan aplikasi 10 Rumah Aman ini. Aplikasi ini dirancang berbasis komunitas agar bisa digunakan masyarakat secara umum dan pemerintahan dalam menghadapi wabah yang terjadi pada masa sekarang ini, yakni wabah COVID-19 yang dari lama sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Jadi aplikasi ini diciptakan dan diusahakan bagaimana caranya supaya aplikasi ini bisa satu keluarga itu bisa mengedukasi keluarga-keluarga lain, 10 rumah keluarga lain. Kenapa kok 10 rumah? Karena 10 rumah kanan, kiri, depan, dan belakang itu juga termasuk keluarga kita. Meskipun itu tetangga jauh atau gimana, itu juga termasuk tetangga kita yang sering bertemu kita, berpapasan, dan terindikasi nanti bisa menularkan virus seperti itu. Jadi kita harapkan supaya kita dapat mengedukasi mereka dan juga bisa saling menjaga kesehatan satu sama lain. Jadi di mana penggunaan sederhana yaitu dimulai dari rumah kita masing-masing, kemudian yang terdekat dengan rumah kita yaitu rumah depan, kiri, kanan, belakang, dan sekitarnya. Diharapkan akan menciptakan efek berantai dalam memutus penyebaran COVID-19. Aplikasi 10 Rumah Aman merupakan kolaborasi perusahaan anak negeri dari beragam sektor, yaitu Weir Group, Komprok, Riksai AI, Disrupto, serta perusahaan komunikasi dan konten anak negeri, Kennedy Voice Berliner. Di sini pihak-pihak tersebut itu mendukung mengembangkan aplikasi 10 Rumah Aman sendiri menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI, di mana teknologi ini menghubungkan data berbasis peta dan lingkungan sekitar melalui perangkat telepon seluler dan terhubung dengan platform media sosial. Di mana di aplikasi 10 Rumah Aman sendiri ini terdapat fitur di mana kita bisa tahu kayak kita kalau buka Google Maps, di situ ada tanda, jadi kayak di situ yang positif kena COVID ini siapa, yang gejala-gejala siapa, kayak gitu. Selanjutnya 5 langkah sederhana. Jadi yang pertama ada, jadi ini merupakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 10 Rumah Aman. Ini langkah-langkah sederhana dalam menjaga kesehatan kita. Yang pertama yakni cek suhu tubuh. Jadi kita di sini bisa mengecek suhu tubuh kita dengan atau tanpa termometer. Jadi kita kalau misal dengan termometer ya, kita termometernya biasanya 35 derajat berapa gitu.
Nah, di situ di aplikasi 10 Rumah Aman sendiri ini ada banyak keterangan sekali menjelaskan adakah gejala yang kita hadapi kayak gitu. Terus juga tips-tips supaya kita tetap sehat itu bagaimana juga tetap ada. Yang nomor 2 yaitu gerakan masak, makan di rumah, dan berbagi. Jadi di sini juga ada ajakan dari aplikasi 10 Rumah Aman sendiri untuk kita memasak dari rumah, makan di rumah, dan berbagi di rumah sekitar kita seperti itu agar tetap menjaga kehigienisan makanan kita. Selanjutnya yaitu inspirasi gaya hidup sehat. Jadi di sini aplikasi ini juga menginspirasi kita gimana sih kita caranya biar hidup sehat itu. Jadi gimana kita nggak terbawa kayak tren-tren yang membuat kita jadi nggak sehat, kayak misal makan makanan yang kayak bikin terkena virus kayak gitu. Jadi ada beberapa yang kayak gerombolan yang makanan yang misal itu lagi tren, tapi di situ banyak penularannya, kita juga dilarang juga di situ. Pokoknya banyak sekali lah inspirasi yang bisa kita dapatkan di sini. Yang keempat yaitu pemeriksaan diri secara mandiri. Jadi di sini ada cara-cara yang kita dapat memeriksa diri kita sendiri secara mandiri. Cara-caranya bagaimana? Nanti kita lihat di aplikasi ini. Selanjutnya yaitu pantau peta persebaran. Yang kelima ini yang terakhir. Jadi mereka yang memiliki suhu normal dan suhu di atas normal serta mereka yang menjalankan isolasi mandiri dan dalam perawatan. Di sini yang saya bilang tadi, adanya teknologi AI. Selanjutnya cara daftar. Jadi cara daftarnya sendiri itu nggak jauh-jauh beda dari yang lain-lainnya, yaitu cukup install di Play Store. Jadi aplikasi ini itu baru ada di Android ya, Android ataupun iPhone dan lain-lain, tapi belum ada di web seperti itu. Kita cukup install, registrasi seperti biasanya, kita daftar memasukkan data diri, dan juga kita mengisi data, dan sudah kita mengisi data dan lalu daftar sekarang, itu sudah selesai. Di situ nanti kita juga terdata di pusat kesehatan seperti itu, dan kita tetap diingatkan untuk menjaga kesehatan. Itu kelebihannya dari aplikasi ini. 10 Rumah Aman mengajak pejuang aman untuk bersama-sama melindungi keluarga dan lingkungan dari wabah virus penyakit COVID-19, dimulai dari titik-titik utama di sekitar rumah, yaitu rumah depan, belakang, samping, kanan, dan kiri. Jadi di sini juga ada seputar COVID-19, yaitu kenali COVID-19, kita harus tetap positif, physical distancing, demam COVID-19. Jadi demam COVID-19 ini enggak kita yang kayak ada COVID-19 kita demam kayak demam K-pop, itu bukan ya, tapi di sini kita pas posisi demam kira-kira di suhu berapa, kita di situ bisa cek juga. Selanjutnya ya ini terhindar dari resiko. Di sini ada tips-tipsnya, kita berbagi cara untuk terhindar dari risiko seperti itu. Selanjutnya ada perlengkapan pejuang. Jadi di sini untuk pejuang COVID sendiri, perlengkapan apa yang kira-kira bisa kita gunakan untuk terhindar dari COVID-19. Jadi sekian dari presentasi saya, mungkin ada yang ditanyakan? Oh, baik, jikalau tidak ada ditanyakan, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di kelas selanjutnya, dan mungkin untuk ketemuan selanjutnya juga. Terima kasih banyak Bu Ho dan Mas Hadi atas partisipasinya. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.